Stop dulu, jangan geser-geser layar. Ini bukan sekadar gosip warung, bukan hoaks yang hilang juga. Ini kabar yang bisa bikin napas lega banyak pensiunan di negeri kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pensiunanku yang aku banggakan dari Sabang sampai Merauke, gimana kabar Bapak, Ibu, dan para sesepuh semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, panjang umur, berkah, dan rezeki yang mengalir. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ketemu lagi di channel kita yang penuh cinta ini. Terima kasih tak terhingga, karena kalian selalu setia nonton dan nemenin tiap info yang kami suguhin. Doa terbaik selalu kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita masuk ke inti, aku mau nanya dulu nih. Siapa di antara Bapak Ibu yang belakangan ini hatinya suka nanya-nanya sendiri? Kapan sih kabar soal gaji pensiunan jelas? Memang ada rencana kenaikan? Rapel yang pernah dijanjikan mana tuh? Angkat tangan dulu dong. Aku yakin hampir semua yang nonton video ini ngerasain yang sama. Deg-degan, penasaran, antara mau percaya, tapi takut kecewa. Wajar banget, itu manusiawi. Makanya sebelum kalian kabur scroll ke video lain, atau sibuk sama kerjaan rumah, siapin dulu secangkir teh hangat atau kopi tubruk favorit, duduk santai, sandarin punggung, dan fokus dengarkan beberapa menit ke depan. Karena apa yang mau aku sampaikan ini serius. Bukan gosip, bukan kabar burung, ini kabar yang sudah masuk ranah resmi, turun perintah langsung dari pucuk pimpinan tertinggi negara kita, Prabowo Subianto. Iya betul Bapak Ibu, perintah langsung dari Presiden sudah ada, dan ini jadi angin segar buat seluruh pensiunan di Indonesia. Beliau memerintahkan agar skema rapel kenaikan gaji pensiunan dimasukkan dan dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun 2026. Beritanya resmi, jelas, dan dipublikasikan pada hari Jumat 28 Februari 2026. Tanggal yang mungkin bakal kita ingat sebagai awal babak baru harapan Purna Bakti. Jadi tahan dulu jari-jari kalian sebelum klik video lain, karena di sini aku bakal kupas tuntas semua mulai dari akar rumputnya. Kenapa bisa terjadi, siapa yang berhak, gimana mekanismenya, kira-kira berapa nominalnya, kapan kemungkinan cair, sampai langkah-langkah bijak yang harus Bapak Ibu lakukan sekarang supaya nggak ketinggalan atau jadi korban informasi palsu. Santai, detail, teliti. Suara dari istana itu bukan sekadar janji politik biasa. Seringkali kita dengar janji manis saat kampanye, tapi yang membedakan pemimpin sejati adalah bagaimana janji itu diterjemahkan jadi aksi nyata. Dan itulah yang coba dilakukan oleh Presiden. Dalam pidato resmi kenegaraan yang disiarkan luas jadi headline media nasional pada Jumat, 28 Februari 2026, beliau memberi sinyal kuat, bukan cuma sinyal, tapi perintah. Beliau tegas bilang pemerintahnya berkomitmen memperhatikan kesejahteraan pensiunan, karena para pensiunan adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa. Melewati masa-masa sulit, jadi tulang punggung birokrasi dan pertahanan negara. Oleh sebab itu, beliau memerintahkan jajarannya, terutama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan lembaga terkait lain untuk segera menyusun langkah teknis dan mengalokasikan anggaran untuk rapel kenaikan gaji pensiunan. Titik tekan kata sini, rapel dan masuk APBN 2026. Oke, mungkin ada yang masih bingung, rapel itu apa sih? Banyak yang kira rapel itu semacam bonus dadakan dari pemerintah. Padahal nggak sesederhana itu. Bayangin gini, Bapak Ibu punya usaha kecil. Kamu mutusin naikin harga jual produk mulai 1 Januari, tapi baru bisa terapkan harga baru dan kasih tahu pelanggan pada 1 Februari. Nah, selama bulan Januari mestinya kamu dapat pendapatan dengan harga baru, tapi kenyataannya masih pakai harga lama. Kekurangan pendapatan selama Januari itulah yang disebut rapel, sama konsepnya dengan pensiun. Rapel kenaikan gaji pensiunan adalah selisih kekurangan pembayaran yang seharusnya sudah diterima pensiunan kalau kenaikan gaji ASN aktif diberlakukan lebih awal. Sistem pensiun kita memang dihitung dari gaji pokok terakhir waktu masih aktif. Jadi ketika pemerintah memutuskan menaikkan gaji ASN aktif di 2025, dasar perhitungan pensiun berubah. Hak pensiunan yang purna tugas setelah atau saat kenaikan itu juga sebenarnya harus ikut naik. Tapi proses administrasi negara tidak instan. Ada regulasi, penganggaran, verifikasi data, semua harus dilalui. Selama masa transisi itulah pemerintah masih bayar pensiun pakai komponen lama, sementara hak yang baru sudah dihitung. Selisihnya itu yang akan dibayar sekaligus nanti. Itulah rapel.
Jadi rapel bukan uang baru yang tiba-tiba, tapi hak lama yang baru bisa dibayarkan setelah administrasi beres. Dan itulah yang lagi diperjuangkan oleh Presiden. Memastikan pensiunan nggak dirugikan oleh birokrasi yang lambat. Lalu banyak yang nanya, kalau Presiden sudah perintahkan, kenapa nggak langsung cair besok? Kenapa mesti nunggu APBN 2026? Wajar banget pertanyaannya. Kita semua pengin hak segera cair. Tapi mari kita lihat realitasnya. Negara ini besar. Kelola keuangan negara itu ibarat ngurus rumah tangga raksasa. Ada aturan, prosedur, akuntabilitas. Kalau asal lari, bisa kacau. Makanya diperlukan tahapan. Pertama, perintah presiden, political will, lampu hijau dari pimpinan tertinggi. Tanpa itu, menteri dan lembaga nggak berani gerak. Perintah pada 28 Februari 2026 itu jadi fondasi. Tahap 2, rapat koordinasi dan penyusunan regulasi. Begitu perintah turun, Kemenke, Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara, dan PT Taspen Persero akan ngadain serangkaian rapat koordinasi intens. Mereka bakal hitung kebutuhan anggaran. Berapa total dana yang harus disiapin, bukan hitungan main-main, harus berdasarkan data real seluruh pensiunan. ASN pusat, daerah, TNI, Polri, janda, duda, penerima pensiun terusan. Hitungan bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Harus disusun juga dasar hukum, peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang khusus mengatur pemberian rapel. Regulasi ini jadi payung hukum agar Kemenke bisa ngeluarin uang negara. Menyelaraskan data itu fase paling krusial dan makan waktu. BKN punya data pensiunan, Taspen punya data penerima manfaat, dan Kemenke pegang data anggaran. Ketiga data ini harus disinkronkan. Namanya data manusia pasti ada beda. Ada pensiunan baru saja meninggal, pindah alamat, ganti nomor rekening, semua perlu diverifikasi ulang. Jangan sampai ada salah transfer atau ada yang enggak kebagian padahal berhak. Tahap ketiga, penyisipan ke APBN 2026, kepastian fiskal. Kenapa harus masuk APBN 2026? Karena APBN itu rencana keuangan tahunan yang disusun jauh-jauh hari. APBN 2025 udah ditetapkan dan lagi jalan dengan alokasi untuk program prioritas lain. Masukin pos anggaran baru sebesar puluhan triliun di tengah jalan itu sulit dan bisa ganggu stabilitas fiskal. Dengan masuk APBN 2026, pemerintah kasih jaminan kepastian. Dana sudah disisihkan, nggak akan diutak-atik buat keperluan lain. Ini bentuk tanggung jawab fiskal yang bagus. Jadi walau prosesnya agak mundur, kepastiannya lebih kuat. Setelah anggaran dipastikan dan regulasi diterbitkan, bola panas ada di PT Taspen Persero. Mereka yang bakal kerjain eksekusi teknis. Tim IT Taspen akan bikin sistem khusus untuk ngitung rapel tiap individu. Perhitungannya rumit. Lihat pangkat golongan terakhir, masa kerja, tunjangan keluarga, dan periode berapa bulan selisih yang harus dibayar. Setelah sistem jadi, mereka akan lakukan simulasi dan uji coba untuk memastikan akurasi. Kesalahan sekecil apapun bisa fatal. Tahap akhir adalah pencairan. Setelah data valid dan perhitungan rampung, Taspen akan transfer dana rapel ke rekening pensiunan. Biasanya pencairan rapel dilakukan terpisah dari gaji bulanan supaya mudah diidentifikasi. Nah, jadi kalau ada yang bilang besok cair, jangan langsung percaya. Pastikan semua tahapan ini sudah dilalui. Proses panjang itu bukan soal lambat doang, tapi soal kepastian dan akurasi. Pertanyaan penting berikutnya, siapa saja yang berhak menerima rapel ini? Jangan sampai salah sangka. Berdasarkan perintah presiden dan mekanisme yang berlaku, rapel ini ditujukan untuk seluruh penerima pensiun yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh PT Taspen Persero. Secara spesifik, pensiunan ASN, PNS pusat dan daerah, ini kelompok terbesar termasuk yang dulu tugas di kementerian lembaga pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, mereka berhak. Pensiunan TNI dari semua matra, dan pensiunan Polri. Pensiunan pejabat negara seperti mantan menteri, duta besar, hakim agung, dan lain-lain yang pensiunnya diatur dalam APBN. Penerima pensiun janda, duda juga penting dicatat. Hak pensiun nggak cuma bagi pensiunan yang masih hidup. Jika Anda janda atau duda dari pensiunan ASN, TNI, Polri yang sudah meninggal dan masih menerima pensiun, maka Anda juga berhak atas rapel. Pensiunan terusan seperti anak yatim piatu yang dalam kondisi tertentu menerima hak pensiun juga, insya Allah akan mendapatkan haknya. Bagaimana dengan pensiunan dini atau pensiun atas permintaan sendiri? Selama mereka adalah pensiunan yang sah dan tercatat di Taspen, mereka termasuk penerima. Jadi cakupannya luas, pemerintah berusaha nggak ninggalin kelompok pensiunan yang berhak. Tidak ada diskriminasi, semua dihitung berdasarkan data masing-masing. Yang perlu diingat, nominal rapel akan berbeda-beda antar individu.
Ini bukan ketidakadilan, melainkan keadilan proporsional. Jangan bandingin rapel tetangga dengan milik sendiri, lalu jadi iri. Besaran rapel sangat tergantung pada 3 faktor utama. Golongan pangkat terakhir, semakin tinggi golongan semakin besar gaji pokok terakhir sehingga rapel lebih besar. Masa kerja total, masa kerja lebih panjang biasanya hasilkan pensiun pokok lebih besar dan tunjangan keluarga. Apakah pensiunan punya istri, suami, anak yang tercatat sebagai tanggungan? Faktor terakhir adalah periode rapel. Semakin lama selisihnya, semakin besar nominal. Jadi kalau ada teman bilang dapat rapel lebih besar, bisa jadi beliau punya masa kerja atau golongan yang berbeda. Yang penting, hak kita aman dan dihitung benar. Terus, kapan kira-kira rapel ini bisa cair? Ini yang paling ditunggu. Aku mau jelasin perkiraan jadwal berdasarkan skenario paling realistis, mengingat rapel ini dimasukkan ke APBN 2026. Pertama, pahami siklus APBN. APBN 2026 biasanya dibahas antara pemerintah dan DPR pada Agustus-September 2025 dan ditetapkan jadi undang-undang Oktober 2025. Karena arahan Presiden sudah jelas, proses penyisipan anggaran rapel akan dikerjakan lebih awal, mungkin sejak pertengahan 2025. Berikut timeline prediktif sebagai pegangan. Pemerintah, Kemenke, Kemen-PANRB, BKN, dan Taspen lakukan rapat awal, hitung simulasi kebutuhan anggaran, dan mulai susun draft regulasi. Agustus-Oktober 2025, pembahasan dan penetapan APBN 2026 di DPR. Di sini angka pasti alokasi anggaran rapel disepakati. Tonggak penting pertama, November-Desember 2025, setelah APBN 2026 disahkan, pemerintah akan terbitkan peraturan pemerintah atau perpres tentang pemberian rapel. Ini tonggak penting kedua karena jadi dasar Taspen untuk mulai bekerja. Januari-Februari 2026, PT Taspen akan lakukan tahapan teknis berat, sinkronisasi data akhir dengan BKN dan Kemenke, bangun dan uji coba sistem perhitungan rapel, simulasi pembayaran, koordinasi dengan bank-bank penyalur seperti Bank BTN, Mandiri, BNI, BRI, Maret 2026, perkiraan awal pencairan. Kalau semua teknis berjalan lancar, proses pencairan diperkirakan mulai mengalir ke rekening pensiunan pada bulan Maret 2026. Kenapa Maret? Karena awal tahun biasanya sibuk untuk konsolidasi data dan sistem. Setelah matang di Januari-Februari, Maret jadi waktu ideal untuk mulai transfer dana. Catatan, Maret 2026 ini target koordinasi bukan jaminan mutlak, bisa lebih cepat atau sedikit mundur kalau ada kendala teknis. Namun dengan komitmen kuat dari Presiden dan semua pihak diharapkan proses bisa berjalan secepat mungkin. Yang jelas pemerintah ingin rapel cair sebelum masuk Ramadan atau Idul Fitri 2026 supaya bisa meringankan beban pensiunan menyambut hari raya. Bayangin THR plus rapel barengan, kan indah. Ngomong-ngomong soal THR 2026, ada kabar baik lain yang nggak kalah penting. Pemerintah juga udah umumkan rencana pencairan tunjangan Hari Raya THR tahun 2026. Ini hak tahunan yang selalu dinantikan. Berdasarkan info dari Kementerian Keuangan, pemerintah alokasikan anggaran besar untuk pembayaran THR 2026. Terdengar kabar jumlahnya naik dibanding tahun sebelumnya. Ada angka-angka yang beredar menunjukkan komitmen serius negara. Kapan THR cair? Perkiraan Idul Fitri 1447H seandainya atau sesuai kalender yang disebut dalam naskah agak menyebut perkiraan akhir Maret 2026 sebagai waktu raya. Pemerintah biasanya cairkan THR 2-3 minggu sebelum Lebaran agar dana bisa dipakai persiapan Ramadan dan Lebaran. Jadi proses transfer THR diperkirakan mulai mengalir minggu terakhir Februari sampai pertengahan Maret 2026. Artinya Bapak Ibu berpotensi dapetin 2 kabar gembira berdekatan, THR dan rapel jika semuanya lancar. Siapa saja yang dapat THR sama seperti rapel, penerima THR meliputi ASN aktif, PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, dan yang terpenting pensiunan beserta janda duda. Pemerintah nggak lupain para purna bakti. Besaran THR untuk pensiunan biasanya relatif sederhana dibanding ASN aktif. Umumnya THR untuk pensiunan diberikan sebesar 1 kali pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga yang melekat. Karena status purna tugas, tunjangan kinerja, dan tunjangan jabatan umumnya nggak lagi diberikan. Jadi besar kecil THR sangat bergantung pada pensiun pokok masing-masing. Dengan alokasi anggaran lebih besar, ada harapan nominal THR yang diterima nggak berkurang, malah mungkin
sedikit meningkat kalau ada penyesuaian komponen tertentu. Tapi semua itu harus tunggu regulasi resmi. Bayangin skenario ideal di bulan Maret 2026 yang penuh berkah, rekening Bapak Ibu kedatangan 2 tamu istimewa. Pertama THR untuk kebutuhan lebaran, kedua rapel kenaikan gaji yang jumlahnya lumayan signifikan sebagai hak yang tertunda. Bukankah itu bikin hati adem? Tapi tunggu, jangan sampai euforia bikin kita ceroboh. Ada langkah cerdas yang mesti dilakukan sekarang biar hak itu nggak hilang atau malah dimanfaatkan oknum nggak bertanggung jawab. Pertama, pastikan data pribadi dan rekening masih aktif. Ini nomor 1 paling krusial. Ya, rapel dan THR bakal ditransfer ke rekening bank penyalur pensiun. Biasanya BTN, Mandiri, BNI, atau BRI. Pastikan rekening masih aktif. Jangan sampai dorman, ditutup, atau nomornya berubah. Kalau rekening lama, urus dulu ke banknya. Kedua, update data di Taspen dan BKN. Pastikan alamat, nomor HP, dan nomor rekening tercatat benar di database Taspen. Kalau ada perubahan, segera lapor resmi, jangan percaya informasi lewat pihak ketiga. Ketiga, waspada penipuan. Saat ada berita besar kayak gini, pasti muncul oknum yang memanfaatkan penipuan via telepon, SMS, atau WhatsApp yang minta nomor rekening, OTP, atau data pribadi lainnya. Ingat, pihak resmi nggak pernah minta PIN atau OTP lewat telepon. Kalau ada yang ngaku dari Taspen atau kementerian, lalu minta data rahasia, blokir, dan lapor. Keempat, sabar pantau info resmi. Jangan korbanin waktu nanya-nanya tiap hari ke kantor Taspen atau bank karena itu bakal banjir layanan mereka. Cukup pantau pengumuman resmi dari Taspen, Kemenke, Kemenpan-RB, dan kanal resmi pemerintah. Sedikit tambahan teknis yang mungkin bikin pusing tapi perlu diketahui. Perhitungan rapel bakal melibatkan banyak komponen, gaji pokok terakhir, masa kerja, status keluarga, periode perhitungan, dan lain-lain. Ada kemungkinan nominal yang cair nggak persis sama dengan perkiraan awal karena ada pemotongan pajak atau penyesuaian administratif lain sesuai regulasi. Jadi jangan langsung panik kalau hitungan awal beda, tunggu perhitungan resmi dari Taspen. Juga sekali lagi aku tekankan cakupan penerima rapel luas, bukan cuma pensiunan aktif yang masih hidup, tapi juga janda duda yang terdaftar, penerima pensiun terusan seperti anak-anak yang memenuhi syarat, dan pensiunan dini yang sah tercatat. Pemerintah berusaha adil dan proporsional dalam pembagiannya. Oh ya, soal waktu pencairan, meski prediksi Maret 2026 itu masuk akal, tetap ada faktor yang bisa bikin mundur. Sinkronisasi data yang lebih lama, masalah teknis sistem Taspen, atau kendala koordinasi antar kementerian lembaga. Makanya penting jaga ekspektasi, bersyukur jika cepat, sabar jika ada sedikit mundur. Yang pasti arahannya jelas, dimasukkan ke APBN 2026, sehingga kepastian fiskal lebih kuat dibanding nyari dana dadakan. Bapak Ibu juga perlu tahu langkah administrasi yang kemungkinan bakal terjadi setelah regulasi keluar. Taspen akan rilis panduan resmi, siapa yang termasuk, dokumen pendukung apa yang perlu disiapin, dan mekanisme verifikasi data. Siapkan dokumen identitas, buku rekening, dan data keluarga yang relevan. Kalau ada masalah data, segera urus perbaikan di kantor Taspen setempat atau via layanan resmi mereka. Jangan pakai calo atau pihak ketiga yang janjikan percepatan karena itu rawan penipuan. Selain itu, untuk pensiunan yang rekeningnya ada di bank-bank penyalur, koordinasi biasanya dilakukan Taspen dengan pihak perbankan, BTN, Mandiri, BNI, BRI, supaya transfer bisa berjalan lancar. Kalau bank ganti nomor rekening atau tutup rekening, segera lapor supaya dana nggak balik atau gagal transfer. Untuk yang mungkin sudah meninggal dan ahli waris mengurus, pastikan status kepesertaan di Taspen udah dialihkan sesuai aturan agar pembayaran bisa sampai ke penerima manfaat yang sah. Buat Bapak Ibu yang khawatir soal pajak atau potongan lain, rapel pada dasarnya merupakan hak yang tertunda, tetapi administrasi pajak dan potongan lain bisa berlaku sesuai peraturan yang ada. Jadi jumlah net yang diterima mungkin berbeda dari angka bruto. Informasi ini biasanya juga dijelaskan dalam peraturan teknis yang akan diterbitkan bersamaan dengan mekanisme pembayaran. Satu lagi pesan penting, manfaatkan momen ini untuk perencanaan keuangan bijak. Kalau rekening Bapak Ibu kebanjiran THR dan rapel sekaligus, hindari pengeluaran boros. Susun prioritas.
kebutuhan pokok lebaran, bayar hutang, sisihkan sebagian untuk tabungan darurat atau biaya kesehatan, dan jika sisa, mungkin alokasikan untuk investasi kecil yang aman. Jangan langsung habisin buat hal yang impulsif. Dan jangan lupa doa, mohon kemudahan untuk semua proses ini, dan semoga pemerintah bisa jalankan amanah dengan baik. Kita doakan semua pihak yang terkait bekerja cepat, teliti, dan jujur agar hak para purna bakti segera terrealisasi. Sekali lagi aku minta Bapak Ibu untuk tetap waspada terhadap informasi palsu. Kalau dapat info yang aneh-aneh, cek dulu ke kanal resmi Taspen, Kemenke, Kemenpa NRB, atau kantornya langsung. Jangan mudah terprovokasi sama broadcast di WhatsApp atau grup yang belum jelas sumbernya. Kalau perlu simpan nomor resmi layanan Taspen di HP agar sewaktu-waktu bisa diverifikasi. Oke, sebagai penutup, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan, perintah dari Presiden untuk memasukkan rapel ke APBN 2026, proses panjang yang butuh regulasi dan verifikasi data, perkiraan alur dan timeline yang realistis, cakupan penerima yang luas termasuk janda, duda, dan penerima terusan, kemungkinan pencairan awal di Maret 2026 kalau semua lancar, serta kabar THR yang juga dialokasikan dan kemungkinan cair berdekatan waktu itu. Langkah kita sekarang, pastikan data dan rekening aktif, update di Taspen, BKN, waspada penipuan, pantau kanal resmi, dan rencanakan penggunaan dana dengan bijak. Terima kasih sudah setia sampai di akhir narasi ini. Semoga informasi ini membawa ketenangan dan membantu Bapak Ibu buat nyiapin langkah selanjutnya. Kalau Bapak Ibu suka video ini, klik like, share ke grup saudara yang membutuhkan info ini, dan subscribe supaya jangan ketinggalan update resmi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.